Ketika akad nikah sedang berlangsung, Asri datang marah-marah karena ia tak terima Karto kekasihnya sudah menikah dengan wanita lain. Karena ibunya Karto tidak memberikan restu kepada mereka, Asri pulang dengan rasa kecewa dan marah sampai ia nekat mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Ketika nafasnya sudah di ujung kerongkongan, datanglah iblis mendekatinya. Ia mengajak Asri untuk hidup bersamanya saja karena semua orang sangat suka dengan wajah cantik dan lekuk tubuh indahnya. Ia menuruti kehendak iblis itu sampai-sampai Asri melakukan adu mekanik dengan beberapa pria lain dalam semalam hingga menghasilkan uang yang banyak. Setelah kematian ibunya Karto, ia banyak meninggalkan hutang, membuat Karto terusir dari rumahnya sendiri. Lalu ia menemui lagi Asri yang sudah hidup kaya dan bahagia. Ia meminta maaf karena sudah meninggalkan Asri menikah dengan wanita pilihan almarhum ibunya Karto. Karena masih ada rasa cintanya, Asri memberikan Karto kesempatan yang kedua. Mereka menikah, lalu Asri memberikan sejumlah uang kepada Kasto untuk modal usahanya. Ketika Asri sudah hamil tua, ia merasakan sikap Karto sedikit berubah. Ia selalu memanjakan istri tuanya. Lalu Asri membeberkan semua perhiasannya. Ia berkata kepada Karto kalau ia memang hidup dari usaha bilik asmaranya ini, dan Kasto hidup dari uang yang Asri kumpulkan selama ini. Beberapa puluh tahun kemudian, Asri terlihat sudah tua dan keriputan sambil menggaruk-garuk tubuhnya yang terkena penyakit gatal-gatal. Ia melihat anak kandungnya yang terlahir idiot itu dipukuli sama orang karena ia meminta-minta di kafe remang-remang. Asri coba meminta maaf, tapi mereka terus saja memukuli anaknya, membuat Asri emosi. Ia menerbab orang itu, lalu menggigit lehernya sampai terluka, membuat orang itu menempeleng Asri dan memukul anaknya lagi. Tak cukup sampai di situ, orang-orang ini mengencingi anaknya. Asri meminta tolong kepada wanita yang bekerja di kafe remang itu. Ia malahan diusir wanita kafe itu, sampai akhirnya Asri mengeluarkan jimat pemberian teman iblisnya dulu. Ia mempersembahkan nyawanya untuk teman iblisnya. Asri mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Si iblis datang menyelamatkan nyawanya dengan satu kecupan. Asri sadarkan diri lagi. Kemudian iblis ini menyuruh Asri untuk dapat menumbalkan orang yang paling ia sayangi. Tanpa pikir panjang, Asri pun tega melakukannya. Ia membunuh dan menguliti muka anaknya sendiri. Lalu ia serahkan kepada seorang dukun yang sudah dikendalikan oleh iblis tadi. Kemudian dukun ini mencampur kulit wajah itu dengan darah. Setelah itu ia memberikan kepada Asri yang langsung diminumnya darah itu sampai habis. Seketika tubuh dan wajah Asri kembali seperti dahulu. Kini ia terlihat seksi dan cantik lagi. Lalu dukun ini bertanya kenapa anak Asri yang idiot itu tega membunuh adiknya. Asri pun bercerita rupanya selama ini anaknya yang idiot itu pikirannya sudah dikendalikan oleh seorang dokter. Karena dokter ini sudah menghamili Nurma adiknya dukun itu. Karena Nurma tak mau menggugurkan kandungannya, dokter menyuruh anak idiot itu membunuhnya. Setelah mendengar cerita itu, dukun ini marah. Apa yang akan ia lakukan? Kita lanjut part berikutnya.